Ketika kita berbicara mengenal lebih dalam ajaran Sang Buddha, itu dimulai dari pertanyaan, yakni apa yang menjadi tujuan. Jadi ketika kita ingin mengenal lebih dalam ajaran Sang Buddha, kita harus punya gambaran apa sih tujuan dari ajaran Sang Buddha ini. Di antara kita umat Buddha yang sudah memeluk agama Buddha bertahun-tahun, ketika ditanya jawabannya pun juga beraneka ragam. Dan ragam yang beraneka itu kadang-kadang membingungkan. Sebetulnya yang mana sih? Makanya supaya kita tidak menjadi bingung, maka sebelum kita praktek Dhamma, dimulai dari tujuan. Jadi ibu bapak, ketika belajar Dhamma, ibu bapak perlu mengawali dari tujuan. Kenapa kita perlu membuat tujuan? Kelihatan enggak ya? Tujuan yang jelas. Kebaca enggak sih? Apa tujuannya? Kok beda ya dengan saya punya ya? Oh, kebanyakan tadi berarti. Sorry. Nah, ini loh. Nah, kenapa perlu diawali dari tujuan? Adanya tujuan yang jelas membantu memberi arah. Jadi mesti diingat-ingat. Kenapa kita mesti menetapkan sebuah tujuan? Tujuan ini akan membantu supaya kita arahnya kemana? Di dalam ajaran Sang Buddha ini sebetulnya arah yang menjadi tujuan, titik berhentinya, namanya tujuan itu adalah titik berhentinya. Ya, kalau dari Serpong tujuannya ke Wihara Dhammacakka, titik berhentinya di Dhammacakka. Demikian pula dari beribu-ribu ajaran Sang Buddha, dari 84.000 pokok dhamma ya, yang termuat di dalam sutta, ya, 84.000 topik dhamma itu akan bermuara mengarah satu tujuan. Belajar tentang sila, tentang samadhi, tentang panya, semua akan mengarah kepada satu titik tujuan. Apa menjadi titik tujuannya adalah nibbana. Jadi kenapa kita perlu mengenal lebih dalam ajaran Sang Buddha? Supaya kita mengerti tentang titik tujuannya. Nibbana itu adalah terbebas dari penderitaan. Kenapa tidak menggunakan kata bahagia? Kenapa lebih menggunakan kata bebas dari penderitaan? Karena kata bahagia itu sudah banyak diadopsi oleh bahasa duniawi. Sehingga beberapa orang kalau sudah merasa bahagia, tidak ada keinginan untuk mengakhiri penderitaan. Ayo praktek Dhamma, sudah bahagia kok. Maka ketika ditanya, oh Buddhism ini kenapa kesannya kok pesimis? Sebetulnya karena tidak mengenal, maka memahaminya dengan keliru. Kenapa tidak menggunakan kata bahagia saja? Karena kata bahagia yang terekam dalam batin kita yang sekarang masih putu jana, bahagia itu identik dengan kesenangan indriawi. Jadi kalau pengertian Dhamma itu nanti didefinisikan tujuannya adalah bahagia, titik, dan Anda sudah sekarang bahagia, tidak ada keinginan untuk melanjutkan perjalanannya. Sampai sini mengerti? Jadi kalau ditanya kenapa tidak menggunakan kata bahagia, kenapa menggunakan kata bebas dari penderitaan? Karena kata bahagia itu identik dengan duniawi. Makanya kan pertanyaan yang sering umum, gimana bahagia enggak hari ini? Enggak ada kan tanya, sudah bebas penderitaan hari ini. Ya.
Yang lebih populer dan bisa dirasakan oleh kita yang sekarang ini gimana? Bahagia enggak? Oh bahagia. Ya bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, mau belanja tidak kurang. Nah udah selesai tuh. Maka pertanyaan umum adalah gimana? Sudah bahagia? Oh bahagia. Sudah bebas dari penderitaan? By proses. Masih proses. Ya masih proses. Maka ketika kita mengenal lebih dalam ajaran Sang Buddha, sebelum kita mendalami, kita mesti tahu tujuannya. Jadi tujuan dari ajaran Sang Buddha ini adalah terbebas dari penderitaan. Terbebas dari penderitaan. Nah, kenapa kita berulang-ulang mesti harus mengetahui tujuan, tujuan. Kenapa kita mesti ingat tujuan? Karena tujuan itu akan membantu kita dengan kita memiliki tujuan yang pertama. Yang pertama, kita memahami arah akhir seperti memiliki peta perjalanan. Sekarang sudah sampai mana? Jadi kita bisa memprediksi kalau sudah punya petanya. Ya kalau zaman sekarang mungkin istilahnya bukan peta lagi ya, tapi GPS. GPS itu akan mengetahui tentang posisi dan lokasi. Ya, maka kalau Anda muter Google Map Anda itu ada GPS itu menerangkan tentang dua hal, posisi dan lokasi. Makanya ada yang bergerak itu. Itu menunjukkan adanya posisinya di sini. Oh, lokasinya wilayahnya. Demikian pula, ketika kita praktek Dhamma, dengan kita ingat tujuan, kita akan mengetahui tentang di mana dan posisinya ada di mana. Tahu posisi, tahu lokasi. Sehingga apa? Kalau posisinya belum setat, karena tahu posisinya, maka akan ada dorongan untuk memulai. Tapi kalau tidak tahu posisinya, dikira sudah sampai. Ya. Kalau tidak tahu posisi. Demikian pula dalam praktek Dhamma, kenapa kita mesti ingat tujuan? Seperti melakukan sebuah perjalanan, akan memahami arah akhir. Jadi kita akan tahu akhirnya dari ajaran ini kemana. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, sebelum munculnya ajaran Sang Buddha, pencapaian paling tinggi itu adalah pencapaian di dalam samadhi, paling tinggi. Ya, jadi seperti arupa jana, rupa jana. Hanya setelah muncul seorang sama Sang Buddha, barulah terbuka pintu kebebasan. Siapa yang bisa memberi kabar tentang Nibbana? Hanya seorang sama Sang Buddha. Makanya ajaran sama Sang Buddha ini menunjukkan kepada Nibbana. Tapi di bawah Nibbana juga akan disampaikan. Seperti topik yang tadi pagi. Surga juga ada. Alam manusia juga ada. Tapi sebelum adanya sama Sang Buddha, tidak ada yang menjelaskan tentang Nibbana. Dipikir pencapaian jana sudah selesai. Dengan kita mendalami, kita akan tahu dan kita bisa mengamati langsung. Jadi yang pertama, manfaat dari tujuan ini adalah memahami akhir. Yang kedua, kalau Anda tahu tujuannya, yang kedua bunyinya apa? Sama-sama ke Jakarta, kalau enggak bawa peta, bisa salah jalan. Soalnya kalau dari BSD ke sini itu banyak jalan tol loh masalahnya. Salah masuk, salah tujuan loh. Meskipun sama-sama sudah posisinya di jalan loh. Nah, kalau Anda dari Pusdiklat ya, nanti kalau dari Pusdiklat lewat Lingkar Luar, itu pecahan yang kedua itu ada pecahan. Itu ada dua pilihan, Soekarno-Hatta atau Bogor. Kira-kira yang arah ke Jakarta yang mana? Soekarno-Hatta atau Bogor? Yang lebih cepat melalui Soekarno-Hatta.
Maka kenapa mesti ada tujuan untuk menghindari salah jalan? Sama-sama di jalan, kalau tidak punya tujuan bisa salah jalan. Sama-sama memeluk agama Buddha, status KTP-nya juga sama. Kalau tidak diulang-ulang tujuannya, bisa salah jalan loh. Bisa salah jalan. Makanya supaya kita tidak salah jalan, maka kita perlu mengenal lagi. Kalau tidak salah jalan, dengan tidak memiliki tujuan, bisa mencapai yang tidak membawa pada pembebasan. Mencapai apa? Ketenaran. Oh, Anda rajin meditasi, tenar tuh. Wah, ibu itu rajin loh. Ikut di sana, ikut di sini. Jadi orang ikut meditasi cari ketenaran. Ini juga bisa keliru juga. Kalau bukan cari ketenaran, cari pertemanan. Ikut meditasi sana. Tujuannya apa? Supaya banyak teman. Ada yang bilang banyak teman kan banyak rezeki. Tapi kalau nanti tidak mengenal tujuannya sesungguhnya, bisa salah jalan dan juga bisa mencapai yang tidak membawa pada pembebasan. Makanya kayak saya, kayak Romo Sukiman begini, ini juga harus ingat tujuan loh. Kalau enggak nih bisa mencapai tapi yang tidak membawa pada pembebasan. Mencapai apa? Mencapai kesombongan. Tidak membawa pembebasan tapi mencapai kesombongan. Sombongnya bagaimana? Ketemu orang, Bante foto-foto. Nah, minta foto saya. Jadi sombong nih, kalau enggak ingat tujuan nanti jadi sombong. Jadi sombong. Wah, sekarang dikenal orang, dikit-dikit foto, dikit-dikit foto. Ini bisa salah tujuan nanti. Kalau nanti semakin banyak yang ngajakin foto, makin lupa. No. Kenapa? Pikirannya, wah ini banyak ngajak foto ini. Jadi kenapa kita mesti ingat tujuan supaya tidak salah jalan? Nah, yang ketiga, dengan kita punya tujuan, akan memberi motivasi yang kuat. Motivasi itu dorongan. Dorongan. Orang-orang yang punya tujuan, dia akan lebih kuat. Orang-orang yang punya tujuan, dia akan lebih kuat daripada orang-orang yang kuat tapi tidak punya tujuan. Ngerti di sini? Orang yang tidak punya kaki, kalau punya tujuan, dia bisa sampai tujuan loh. Meskipun itu ngesot. Ngesot tahu kan? Ngesot. Meskipun kakinya itu lemah, dia akan sampai tujuan. Selama dia punya keyakinan. Tapi sebaliknya, meskipun kakinya kuat, kalau tidak punya tujuan, dia tidak sampai di mana-mana. Makanya dengan seseorang punya tujuan, akan memberi motivasi yang kuat. Jadi apa motivasinya? Kita ikut meditasi, apa motivasinya kita mendengarkan dhamma? Apa motivasi kita datang ke wihara? Motivasi yang paling kuat adalah motivasi untuk mengakhiri penderitaan. Ini kalau orang punya tujuan, ya kuat. Jadi kalau seperti halnya perjalanan, sebentar lagi. Maka seringkali kan kalau Anda ke Jawa, naik gunung. Mana puncaknya? Oh, dikit. Bentar lagi. Nah, udah sampai di ujung pos itu. Puncaknya mana sih? Oh, maju sedikit aja. Jalan lagi. Katanya sedikit kan. Udah sampai atas. Wih, terus kemudian orang kota bilang, Bante, dekatnya orang Jawa ternyata jauh loh. Kalau nanti Anda naik gunung pergi kemana gitu ya. Oh, di mana puncaknya? Oh, maju aja dikit, nanti sampai kok. Jalan. Maju lagi, dikit, sampai. Nah, kenapa kita menjadi terdorong? Karena kalimat yang hampir sampai itu jadi motivasi. Kan saya yang nanggung sudah di tengah-tengah. Tapi kalau, mana lokasinya? Oh, masih jauh. Masih jauh ya? Enggak jadi dah. Enggak jadi tuh. Tapi dengan kita punya motivasi, Bante saya sudah menjalankan sila. Oh, dikit lagi, maju aja. Meditasi, udah meditasi sejam. Gimana Bante? Oh, maju terus. Sebentar lagi aja, sebentar lagi. Nah, terus. Lama-lama. Dengan adanya tujuan yang jelas, Anda lebih
motivasi. Jadi mengenal ajaran Sang Buddha ini juga menjadi motivasi. Karena sada itu akan menjadi pendorong. Kalau seseorang tidak punya tujuan, maka orang tidak termotivasi. Makanya orang-orang nih, kalau kita ngomongin orang itu bisa mengalami give up, keputusasaan. Orang-orang yang mengalami keterputusasaan itu karena orang-orang itu tidak punya tujuan, jadi putus asa. Mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal, sampai-sampai merasa kehilangan tujuan. Sehingga apa? Tidak ada daya upaya. Makanya ketika kita belajar Dhamma begini, yang mesti diingat adalah dimulai dari tujuan. Supaya apa? Kita tahu nih. Kita tahu. Oh ternyata ajaran Sang Buddha ini punya tujuan yang jelas ini. Tujuan yang jelas adalah untuk mengakhiri penderitaan. Itu yang mesti diingat-ingat. Meskipun ada godaan, meskipun ada ya rintangan-rintangan, meskipun ada hambatan-hambatan, godaan, hambatan, rintangan, tidak menjadi sebuah kesulitan selama ingat pada tujuan. Kalau tidak ingat pada tujuan ya tidak akan pernah sampai. Nah, selanjutnya setelah tahu tujuan, nah, dilanjutkan dengan proses. Kenapa? Kalau Anda tahu adanya tujuan tanpa tahu prosesnya, praktik akan sulit untuk maju. Jadi kalaupun ada tujuannya apa? Nibbana. Tapi kalau enggak tahu jalannya, sampai enggak? Enggak sampai. Tujuannya kemana? Ke Jakarta. Tapi kalau enggak tahu jalannya, sampai enggak? Enggak sampai. Maka di dalam kita mengenal ajaran Sang Buddha, setelah kita tahu tentang tujuannya, kita juga mesti mengetahui jalannya. Ini yang kedua. Jadi mesti tahu jalannya. Kenapa? Karena kalau ada tujuan, tidak tahu prosesnya, akan sulit untuk maju. Dan Sang Buddha telah membabarkan tentang apa? Tujuannya juga ditunjukkan, jalannya juga telah diuraikan. Maka Sang Buddha itu tidak pernah menyembunyikan apa yang beliau pahami. Tidak disembunyikan. Jadi apa yang beliau pahami, itulah yang beliau sampaikan. Disebut bahwasanya apa yang beliau ucapkan, yadawadi tatakari, tatakari yatawadi. Apa yang beliau ucapkan adalah apa yang beliau sudah lakukan. Yatawadi tatakari. Apa yang beliau ucapkan itulah hasil dari apa yang beliau lakukan. Tatakari yatawadi. Apa yang beliau lakukan itulah yang beliau sampaikan. Maka beliau disebut wijacarana sampano. Sempurna di dalam pengetahuan dan tindakan. Yatawadi tatakari, tatakari yatawadi. Apa yang beliau ucapkan adalah apa yang beliau kerjakan. Dan dari apa yang beliau kerjakan, itulah yang beliau sampaikan. Jadi bukan katanya lagi, sudah dibuktikan. Di dalam ajaran Sang Buddha ini, semua telah diselesaikan, sudah diuraikan dengan jelas. Maka sebutannya adalah Suwakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatan Weditabo Winohiti. Diawali dari Suwakato Bhagawata Dhammo. Dhamma telah sempurna dibabarkan. Suwakato Bhagawata Dhammo. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Adi kalyanang, maje kalyanang, pario sanak kalyanang. Indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, maksudnya apa indah pada awalnya?
di dalam Dhamma itu ada latar belakangnya. Ini kalau Anda membaca nanti, apa sih Bante maksudnya? Dhamma itu indah pada awalnya. Secara pariyati, indah pada awalnya itu adalah ada yang melatar belakangi. Indah pada pertengahannya, ada isinya. Indah pada akhirnya, indah dalam hal pencapaiannya. Makanya kadang-kadang kalau kita baca Dhamma pada kata-kata kan, diuraikan oleh Sang Buddha di Sawati kepada bla bla bla, itu indah pada awalnya. Kemudian ada poin-poinnya, indah pada pertengahannya. Setelah khotbah Dhamma itu berakhir, 500 biku mencapai Sotapanna, indah pada akhirnya. Kadang-kadang umat Buddha kok gampang ya Bante? Kok gampang ya Bante? Itu menjadi motivasi. Suta itu menjadi motivasi. Dan apa yang beliau sampaikan itu adalah jalan-jalannya. Sebelum beliau menunjukkan jalan, beliau juga menunjukkan tujuannya. Makanya untuk menunjukkan tujuannya, beliau mengajak kita untuk ehipasiko. Ehipasiko. Ehi, datanglah. Pasiko, lihat. Datang dan lihatlah. Anda diundang untuk datang, lihatlah. Biasanya kalau orang diundang pasti diajak melihat yang berharga. Sini. Kalau Anda naik ke puncak, kemudian ada spot foto yang bagus. Sini. Bagus. Nah, Sang Buddha juga mengundang kita. Ini bagus. Apa yang bagus di sini? Akhir dari penderitaan. Itu yang paling bagus. Tidak ada yang lebih bagus di dunia ini selain akhir dari penderitaan. Maka beliau mengundang kepada kita, sini datang. Datanglah ehi. Pasti kau lihat. Ingin bebas dari penderitaan enggak? Pengen enggak? Makanya sini. Pengen bebas dari penderitaan enggak? Pengen. Makanya sini datanglah. Dimulai dari mana? Untuk bisa menjadi orang yang paham, menembus, dimulai dari datanglah. Sini. Ada kelas Dhamma. Mau mengakhiri penderitaan enggak? Mau. Sini. Datanglah, ehi, datanglah. Wahai, datanglah. Pasti kau lihatlah. Lihatlah. Ketika apa yang beliau sampaikan, sebetulnya apa yang beliau sampaikan adalah nibbana sebetulnya. Puncak dari ajaran Sang Buddha itu hanya satu, nibbana. Dan nibbana itu adalah lebih indah daripada pencapaian yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena segala pencapaian di dunia ini adalah yang berkondisi. Meskipun indah karena kondisi, tidak tahan lama. Bunga, indah enggak? Pengen enggak? Oh bagus ya Bante. Nanti lama-lama Anda bosan dong. Kenapa? Karena bunga ini adalah berkondisi. Sedangkan Dhamma yang beliau ajarkan adalah asangkata Dhamma. Yaitu nibbana. Nibbana itu asangkata Dhamma. Pancakanda itu sebutannya adalah sangkata Dhamma, berkondisi. Sebagus-bagus apapun yang namanya pancakanda, ini tidak akan membawa pada akhir penderitaan. Makanya beliau mengundang kepada kita, ehipasiko, datang. Tapi dari sekian banyak diundang, berapa banyak yang mau hadir? Sini. Makanya jenisnya orang ini beragam-ragam. Ada yang diundang, denger, tapi tidak bergerak. Sini. Yo aja. Ya aja. Sini. Ya. Tapi tidak sampai. Nah mungkin jenis kita mungkin sudah sering diundang. Sini. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Yang benar bagaimana? Ketika diundang, kalau itu bermanfaat, maka bergegaslah. Nah, jadi ajaran Sang Buddha ini sering kata ehipasiko ini lebih identik dengan buktikan aja. Tapi sebetulnya ehipasiko itu artinya memanggil. Datanglah, lihat. Ehi datang. Pasiko, pasati, lihatlah. Datang, lihatlah. Apa yang kita lihat?
Ini loh akhir penderitaan, apa ndak kepengen mengakhiri penderitaan? Apa ndak kepengen? Tiba saatnya, mungkin Anda masih mengembara dulu. Nanti tiba saatnya Anda baru tergugah. Mungkin sekarang belum. Dalam samsara, lahir, tua, sakit mati, lahir, tua, sakit mati, punya wis, semoga kaya, semoga sehat, umur panjang. Terus nanti tiba titiknya, ada keinginan, kapan saya akan mengakhiri penderitaan ini? Setelah curhat sana, curhat sini, tidak ketemu solusi. Sudah dibacain parita sana, sudah dibacain parita sini, tidak ketemu solusi. Akhirnya ada satu keinginan yang mulia, yakni ingin mengakhiri penderitaan. Dan jalan untuk mengakhiri penderitaan tidak lain sebutannya adalah jalan mulia berunsur 8. Ini jalannya. Apa manfaatnya kalau kita tahu prosesnya? Yang pertama, kalau tahu prosesnya langsung bisa praktek. Karena dhamma itu, ciri khas dhamma adalah carati, dipraktekkan. Dipraktekkan. Jadi kalau kita tahu prosesnya, maka bisa segera dikerjakan. Sila, bisa dikerjakan enggak? Bisa. Samadhi bisa dikerjakan enggak? Bisa. Panya bisa dikerjakan enggak? Bisa. Jadi kalau tahu prosesnya, maka bisa segera dikerjakan. Nah, yang kedua, dengan kita tahu praktek ini, perlahan-lahan akan mengikis kilesa. Kilesa itu adalah yang mengotori. Ya, sebutannya adalah pengotor batin, kilesa, yang mengotori. Makanya di dalam membantu mengikis kilesa itu berbicara tentang 3. Sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, dan panya ini membantu kita untuk mengikis kilesa. Kilesa itu pengotor batin, yang membuat batin jadi kotor. Jadi kalau kita tahu prosesnya, maka kita akan mengikis kilesa. Dan dengan kita tahu prosesnya, tahu prakteknya, yang ketiga, proses ini akan membantu kita untuk mengalami perubahan batin. Jadi yang dulunya buruk jadi baik, yang dulunya kacau jadi tenang, yang dulunya bodoh menjadi bijaksana. Yang dulunya buruk bisa menjadi baik melalui apa? Sila. Jadi dulunya buruk dengan sila jadi baik. Ada perubahan. Makanya kalau kita dulunya buruk, kenapa sekarang kok lebih baik? Karena Anda punya sila. Dulu pikirannya kacau. Kenapa sekarang bisa tenang? Karena belajar meditasi. Dulunya gampang bingungan. Dikit-dikit sedih. Dikit-dikit kecewa. Setelah punya kebijaksanaan, mulai bisa melepaskan. Artinya apa? Dari tahu proses, maka orang akan mengalami perubahan. Setelah itu dia akan cerita. Dulu Bante, kalau dulu ada orang ngomong kasar begitu, sudah saya hajar. Sekarang setelah mengenal dhamma Bante, ada orang kasar ngomong saya udah tenang aja. Kamu yang nanam, kamu yang metik. Dulu beda. Ngomong kasar, langsung. Situ nawar, gua beli. Ya, jadi ibu bapak sekalian, ada kan perubahan gitu kan? Ya, tapi kalau bertahun-tahun sudah mengenal dhamma, kok belum ada perubahan, berarti dia masih tidak tahu prosesnya. Kok tetap ya? Sudah rajin ke wihara, kok tetap ya? Kalau marah, ya marah. Kalau ada kurang, langsung sakit hati. Kalau ada orang mohon maaf, tidak dimaafkan. Kenapa tidak ada perubahan? Bisa jadi yang bersangkutan itu tidak mengerti. Tidak mengerti.
Tapi dari sekian banyak orang ini yang sudah berulang-ulang tahu prosesnya, ya itu bisa, beda Bante, dulu mas saya tidak seperti ini. Sekarang setelah mengenal Dhamma mas, saya santai aja. Ngapain Bante musuhan sama orang? Rugi. Loh, bukannya kamu direndahkan. Apa yang direndahkan Bante? Oh saya tetap tinggi kok. Dengan dia punya pengetahuan itu, ya seseorang bisa mengalami. Kalau Anda sungguh-sungguh, Anda pasti akan ada perubahan. Yang namanya belajar itu, ciri dari belajar itu adalah perubahan. Ciri dari belajar. Jadi kalau Anda belajar Dhamma, cirinya apa? Pasti ada perubahan. Karena definisi belajar adalah perubahan. Yang tidak tahu menjadi tahu, itu artinya belajar. Yang bodoh jadi pinter, itu namanya perubahan. Itu namanya belajar. Jadi dengan kita belajar di dalam praktek ini, akan membantu. Ada perubahan batin. Perubahan batin. Ya, tidak kekal. Tidak kekal. Dulu. Baru digigit nyamuk itu sudah menderita. Dulu. Meditasi. Bahkan ada ritual sebelum meditasi, ambil raket. Cari nyamuknya. Cari nyamuknya gitu. Nah, dulu. Setelah mengenal Dhamma dan praktek Dhamma, dia sudah, ya enggak apa-apa Bante, tenang aja. Nyamuk cuma satu kok. Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau udah kenyang kan berhenti. Iya kan? Nyamuk itu kalau ngisep darah, kalau sudah kenyang berhenti. Beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Manusia sudah kenyang bungkus. Bungkus, ya. Kan enggak ada ceritanya. Nyamuk bungkus kan enggak ada. Ya, kan enggak ada. Jadi bisa tenang. Jadi ada perubahan. Ya, ada perubahan. Itulah manfaat dengan kita tahu proses, kita bisa praktek dengan mudah, kilesa kita berkurang, dan kita akan mengalami perubahan yang semakin hari semakin lebih baik. Setelah diawali tahu tujuan. Nah, contohnya ini, mau sehat. Kalau kita punya tujuan mau sehat, langkahnya mesti olahraga, makan seimbang, tidur yang cukup. Tujuannya apa? Supaya sehat. Tapi kalau orang itu mau sehat tapi tidak tahu langkahnya, olahraga males. Makan lanjut. Tidur lupa, bahaya loh. Bahaya, jadi tidak sehat loh. Jadi selama mau berolahraga, makan seimbang, tidurnya juga cukup, ini adalah langkah untuk menjadi sehat. Demikian pula ibu bapak, dengan kita tahu prosesnya, kita akan step akan mengarah kepada tujuan. Nah, ini butuh keseimbangan. Keseimbangan antara tujuan dan proses ini harus seimbang. Artinya seimbang, harus ada di sisi kanan dan harus ada di sisi kiri. Tidak boleh ketinggalan. Antara kanan dan kiri harus seimbang. Seimbang antara apa? Ini disampaikan. Tanpa adanya tujuan, latihan kehilangan arah. Jadi kalau ibu bapak tidak tahu tujuannya, latihan menjadi kehilangan arah. Jadi latihannya bisa kehilangan arah. Bahkan tidak latihan juga. Kenapa? Karena tidak adanya tujuan. Mesti seimbang. Tanpa adanya tujuan, latihan akan kehilangan arah. Tanpa adanya proses, tujuan hanya menjadi angan-angan. Jadi cuma semoga mencapai nibbana. Ya, semoga mencapai nibbana. Hanya jadi angan-angan. Kalau tidak tahu prosesnya. Ya, semoga ketemu Bante, doakan ya Bante, semoga saya cepat mencapai nibbana ya. Padahal ajaran Sang Buddha ini adalah pada praktek. Ya. Makanya dua hal ini butuh keseimbangan. Dengan adanya tujuan, maka tidak kehilangan arah. Jadi tanpa adanya tujuan, latihan bisa kehilangan arah.
Tanpa adanya proses, tujuan hanya menjadi sebuah angan-angan. Makanya mesti diingat tujuannya apa, tujuannya apa. Makanya di dalam pengertian dhamma, kadang-kadang kita diminta untuk bercermin. Apakah yang saya lakukan ini mengarah kepada tujuan atau menjauhkan diri dari tujuan? Jadi ketika kita berlatih di dalam praktek dhamma, pertanyaannya, apakah yang kita lakukan ini mendekatkan diri pada tujuan atau menjauhkan diri pada tujuan? Maka kita mesti ulang lagi. Maka butuh keseimbangan. Tahu tujuannya dan prosesnya. Tapi kalau kita sibuk proses gitu, nanti lama-lama tujuannya lupa loh. Seperti ibu bapak berumah tangga nih, contoh sederhananya. Suaminya aja kerja, istrinya kerja, semua anaknya kerja. Kerja nanti lama-lama lupa loh tujuan rumah tangga ini apa loh. Loh iya loh, suaminya kerja sendiri, istrinya kerja sendiri, anaknya kerja sendiri. Rumah itu seperti terminal. Tahu enggak terminal? Tempat transit sebentar, habis itu pergi. Lama-lama bagaimana? Ya di dalam rumah tangga ini ya, merasa hampa. Kenapa? Lupa tujuan. Lupa tujuan. Sama di dalam kita belajar dhamma. Kalau tidak ingat tujuan, lama-lama kita hampa loh. Mau kemana sih ini sebetulnya? Hari Minggu datang ke wihara, hari Minggu datang ke wihara, kita mau kemana sih? Makanya ketika mulai kehampaan, mulai muncul, ada pertanyaan berikutnya. Kok saya ke wihara kok rasanya kok begini-begini aja ya Pak? Kenapa? Karena Anda datang, Anda lupa tujuan. Masuk ke restoran, pulang dari restoran tetap lapar. Kenapa? Datang ke restoran, lapar, pulang dari restoran kok lapar. Kenapa? Ternyata sampai di restoran cuma diajak ngobrol sama temennya. Sama juga, datang ke wihara cuma ngobrol, enggak tahu tujuannya. Pulang ke wihara, ngapain ya kita ini? Jadi nanti ketemu temennya di wihara, ngobrol bawah pohon bodhi. Pohon bodhi. Gimana nih omset bulan ini gimana? Naik atau turun? Wah, memang ini sekarang situasi begini-begini. Bulan nanti ada mobil baru, mobil listrik. Malah ngobrol mobil listrik gitu. Lama karena diulang-ulang nanti buat kesimpulan. Kok saya ke wihara kok rasanya kok sama aja. Kenapa? Karena saat kita datang kita lupa tujuan. Makanya ketika kita datang ke restoran mesti diingat tujuan. Anda datang ke restoran mau ngapain? Makan. Jangan sampai sana cuma baca menu aja. Bolak-balik kemudian ya pulang. Banyak di antara kita sudah sampai wihara kemudian baca menu. Oh tahu ini foto sana, foto sini. Luar. Ada loh orang ke restoran itu datang ke restoran sampai sana, foto buku menunya, foto tempat duduknya, pulang. Tetap lapar. Karena foto itu tidak bisa dimakan. Nah, apa yang menjadi ajaran Sang Buddha? Inilah yang menjadi inti. Memperdalam ajaran Sang Buddha, kita harus kembali ke khotbah awal. Khotbah awal. Nah, di dalam khotbah awal itu, ajaran beliau dikenal dengan 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Sacchani. Cattari Arya Sacchani. Cata itu 4. Arya itu mulia. Saca itu artinya kebenaran. Mengapa ajaran Buddha disebut sebagai 4 kebenaran mulia? Saya buat PPT-nya tuh baru semalam. Rasanya kalau enggak ada PPT nanti saya ngomong saya ada yang kurang. Kemudian saya uraikan supaya mengerti. Kenapa disebut sebagai mulia? Diri saca dulu. Saca. Ini kalau dalam kuliah namanya variabel pertama. Sebutannya variabel pertama. Ya, variabel pertama. Dari kata 4 kebenaran mulia. Jadi kebenaran itu variabel pertama. Kenapa disebut kebenaran? Kebenaran artinya adalah hal yang nyata adanya di sini. Tidak bergantung pada pendapat atau keyakinan. Apa yang ada di sini sekarang yang nyata? Yang jelas, yang nyata di sini, yang bisa kita rasakan di sini, yang jelas adalah dukkha.
Gimana rasanya hari ini? Yang jelas di sini nyata, tidak bergantung pada pendapat, bukan katanya, benar dirasakan, adalah duka. Buktinya apa? Anda sudah geser tempat duduknya belum? Ada di sini. Ini baru duka fisik. Duka batin. Batin ngomongin apa sebetulnya sih? Anda berusaha memahami tapi tidak paham-paham, itu menderita loh. Mengapa sih mesti bahas tujuan, proses? Sebetulnya apa sih misi? Duka enggak? Kalau enggak paham duka enggak? Duduk masuk di kelas, enggak paham duka enggak? Duka. Kemarin waktu dhamma kelas di Dallas, bahasa Inggrisnya itu, bahasa saya kan kasar, ngomongnya sana itu halus, sampai enggak ngerti dia ngomong apa saya. Saya saat itu menderita sekali. Kok enggak sampai sata bawantu sukitata gitu. Menderita. Makanya kebenaran, kenapa ajaran Sang Buddha disebut kebenaran? Karena apa yang disebut dengan kebenaran itu hal yang nyata adanya di sini. Apa yang ada di sini? Duka. Benar, siapa yang menyangkal di sini? Siapa yang punya keyakinan bahwasanya di sini tidak ada duka? Siapa yang punya keyakinan? Pendapat siapa yang di sini katanya tidak duka? Ini duka. Duka. Kalau belum duka, tunggu 2 jam kemudian. Maka ajaran Sang Buddha kenapa disebut sebutan kebenaran? Hal yang nyata adanya. Maka seperti yang pertama di dalam 4 kebenaran Arya. Yang pertama, kebenaran Arya tentang penderitaan. Tua. Dimulai dari lahir. Lahir. Tua. Sakit. Mati. Berpisah dengan yang dicintai. Berkumpul dengan yang dibenci. Tidak tercapai yang diinginkan. Kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, derita jasmani, derita batin. Singkatnya, 5 gugusan penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Ada di mana itu? Ada di mana itu tadi yang saya ucapkan? Di sini. Ini bisa lahir enggak? Ini lahir nih, kita potong. Kuku ini lahir nih, setelah dipotong lahir lagi nih. Anda potong kuku udah berapa kali? Enggak terhitung. Ini dipotong, besok pagi lahir. Lahir muncul, potong lagi. Kalau saya ini rambut ini setiap capgo dia mati, besok pagi muncul lagi. Jadi apa yang ada ajaran Sang Buddha? Kenapa disebut kebenaran? Karena apa yang beliau sampaikan ada di sini. Maka ketika 4 kebenaran Arya disampaikan, Bante Kondanya menyebut yang kinci samudaya damang sabatang niroda damang. Semua yang muncul karena nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginannya itu lenyap, maka semua akan lenyap. Yang kinci samudaya damang. Semua yang muncul itu karena nafsu keinginan. Kalau nafsu keinginan itu lenyap, maka semuanya juga menjadi lenyap. Yang kinci samudaya damang sabatang niroda damang. Jadi apapun ini akan menjadi tidak ada kalau tanhanya tidak ada. Maka kenapa disebut kebenaran? Karena apa yang Sang Buddha ajarkan itu ada di sini. Apa yang ada di sini adalah duka. Ada di sini. Dan untuk mengakhiri penderitaan ada di mana? Ada di sini juga. Tanha ada di mana? Di sini juga. Prakteknya di mana? Di sini juga. Realisasinya kapan? Di sini juga. Nah, 4 kebenaran mulia ini bukan teori, melainkan kebenaran yang dapat dilihat. Bisa dipahami pakai logika. Oh iya bener loh. Kalau pisah dengan yang dicintai itu ya memang wajar ya kalau menderita. Soalnya sudah lama tinggal bareng ya. Anda bisa pahami. Dan lama-lama kita sendiri juga bisa mengalami. Jadi 4 kebenaran mulia ini bisa dilihat langsung, bisa dipahami langsung, dan bisa dialami langsung. Bukan teori. Jadi Anda bisa melihat. Ini kita perhatikan.
di sekitar kita. Ya jangan di sekitar kita sendiri. Kita bisa melihat. Jadi ketika nanti ibu bapak membaca 4 kebenaran Arya, kebenaran disebut kebenaran adalah nyata di sini. Apa? Penderitaan. Ada di mana? Di sini. Kemunculan penderitaan ada di mana? Di sini. Lenyapnya penderitaan ada di mana? Di sini. Jalan untuk mengakhiri penderitaan lenyapnya di mana? Di sini juga. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh ada di sini. Bukan sebuah teori, tetapi bisa dilihat, bisa dipahami, dan bisa dialami. Maka sebagian orang menyebut ajaran Sang Buddha disebut sebagai filsafat. Filsafat. Apa yang beliau sampaikan disebut filsafat. Sebagian orang menganggap itu. Kenapa? Bisa memuaskan aspek kognitif. Oh, masuk akal ya. Oh, pantesan saya menderita karena kemelekatan. Oh, jadi kalau saya tidak mau menderita ya jangan melekat. Oh, secara filsafatnya ya, diperoleh. Maka sebagian orang Buddhism dikelompokkan menjadi bagian dari filsafat timur. Ya, filsafat timur membuat seseorang menjadi arif. Arif itu sama dengan bijaksana. Ya, bijaksana. Nah ini tadi, sorry. Ininya delay. Jadi apa yang saya sampaikan ada di sini. Ini definisi kebenaran. Kebenaran. Nah, kenapa disebut mulia? Ini berikutnya. Kenapa disebut mulia? Yang pertama, secara mulia objeknya. Jadi dalam 4 kebenaran Arya itu isinya luhur. Ya. Tidak duniawi. Dan 4 kebenaran Arya ini membawa pada pembebasan. Maka secara objeknya, ya, secara damanya disebut mulia. Mulia objeknya apa? Secara subjeknya adalah orang yang memiliki ini akan menjadi Arya. Arya itu orang suci. Ajarannya mulia karena membawa pada pembebasan. Ajarannya mulia, tidak duniawi. Ya. Isinya itu luhur. Luhur itu tidak rendahan. Bukan barang remeh. Akhir dari penderitaan itu adalah sesuatu yang luhur, tidak duniawi. Akhir penderitaan itu akan membawa pada pembebasan. Mulia subjeknya, orang yang melakukannya, orang itu akan menjadi Arya. Arya itu artinya orang suci. Makanya ada istilah Arya Pugala. Sotapana, Sakadagami, Anagami, dan Arahata itu disebut sebagai siswa Arya. Kebenaran nyata adanya di sini, disebut mulia, ya telah diuraikan di sini. Nah, kenapa 4? Karena kebenaran yang diajarkan Sang Buddha tentang 4 hal. Kebenaran mulia tentang duka, kebenaran mulia tentang sebab duka atau kemunculan duka, kebenaran mulia tentang terhentinya duka, dan kebenaran mulia tentang jalan menuju terhentinya duka. Ini adalah kebenaran, saca. Kalau orang sukses menjalani ini akan menjadi seorang mulia. Jadi kalau ibu bapak bisa sukses menembus ini, ibu bapak akan menjadi orang mulia. Makanya disebut sebagai 4 kebenaran mulia. Ini tidak rendahan. Tidak rendahan, ya, ini adalah mulia, luhur. Ini tidak duniawi, ini di atas duniawi. Ini juga akan membawa pada pembebasan, bukan membawa pada keterikatan. Makanya kalau sukses menjalankan ini, orang itu akan menjadi seorang Arya. Arya ini bukan bangsawan, bukan keturunan, tetapi di sini adalah berbicara tentang kualitas batin. Nah, ada perumpamaannya. Oh, sorry ini Pak. Sorry. Saya pikir udah sinkron, ternyata telat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Hmm? Oh. Nah,
ini akan membuat orang secara subjeknya menjadi orang mulia. Dan ajaran ini adalah ajaran mulia. Jadi ajaran ini adalah ajaran mulia. Kenapa ajaran ini disebut ajaran mulia? Karena ajaran ini akan membawa kepada akhir penderitaan. Maka beliau Sang Buddha mengajarkan ini, beliau juga disebut sebagai Anuttaro Purisa Dhammasarati. Anuttaro Purisa Dhammasarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Anuttaro Purisa Dhammasarati. Membimbing manusia tiada taranya itu apa? Bisa membimbing seseorang hingga mencapai nibbana. Itu sebutannya adalah Anuttaro Purisa Dhammasarati. Beliau bisa membimbing manusia. Sama seperti apa yang beliau capai. Mengapa disebut 4 kebenaran mulia? Karena 4 kebenaran mulia adalah kebenaran yang berlaku bagi semua makhluk. Jadi ini kebenaran. Tidak bisa ada satupun makhluk yang keluar dari sini. Ini berlaku. Maka kalau Anda tidak percaya, Anda bisa survei. Sebelah. Gimana menderita enggak? Berlaku tuh. Manusia menderita, binatang juga menderita, dewa pun juga menderita. Nanti ibu bapak bisa membaca di dalam Sakapanhasuta. Sakapanhasuta itu pertanyaan yang disampaikan oleh Dewa Saka. Dewa pun juga menderita. Kenapa? Karena sebetulnya dewa pun juga tidak mau keluar dari alam dewa. Tapi ada umur. Umur itu yang membuat kita jadi menderita. Coba kalau kita tidak tua-tua begini. Tidak ada tuh ceritanya dengkul ini. Dengkul ini. Aduh. Nanti kalau saya ketemu ibu-ibu di Tangerang. Duh Bante. Kenapa mak? Ini kaki nih kok gini ya Bante. Ya saya bilang dulu di muda kan tidak begitu kan. Tidak Bante. Umur itu mempengaruhi. Maka sebutannya adalah kala. Kala itu pemakan. Pemakan. Jadi kita ini akan dimakan oleh waktu. Kalaupun kita belum menderita, akan menderita. Kalau waktunya sudah datang. Kala. Nanti tiba-tiba nanti ada kala. Kalau sudah waktunya. Termasuk kala kama wipaka. Kalau buah karma itu berbuah, kalau sudah waktunya. Nah, kita ini sebetulnya ya ngikutin waktu. Ya, waktu. Kala. Nah, kebenaran mulia ini kenapa disebut mulia? Karena kebenaran mulia ini hanya orang mulia yang sungguh-sungguh merealisasinya secara langsung. Jadi yang punya ini siapa? Hanya orang mulia. Kita putu jana itu masih kadang pegang lepas. Lepas, tidak dipegang-pegang. Tapi kalau orang mulia, ini akan dipegang terus. Makanya kalau orang sudah menjadi siswa Arya, Sotapanna gitu ya, ini tidak akan lepas dari batinnya. Kita yang belum menjadi seorang Arya, mendengar dapat, berdiri lupa. Karena di dalam Dhammadesana itu disampaikan ada 3 jenis manusia. Jenis yang pertama adalah manusia yang diibaratkan seperti panci yang terbalik. Mau diceramain kayak apapun tidak masuk-masuk. Orangnya sih masuk, datang di ruangan, tapi tidak paham-paham. Berusaha untuk masuk-masukkan, tapi tidak masuk-masuk. Ini jenis yang pertama. Ada pendengar dhamma itu jenisnya seperti panci yang terbalik. Atau seperti guci yang terbalik. Mau diisi berbagai topik dhamma, tidak akan masuk. Orangnya rajin masuk, tapi ilmunya tidak bisa masuk. Yang diibaratkan seperti panci yang terbalik. Ada jenis yang kedua. Kebijaksanaan di pangkuan. Saat duduk paham. Dengerin ceramah, duduk paham. Oh ya. Ehipasiko, datang lihatlah. Oh. Ingin mengakhiri perjalanan? Ya. Ingin berdiri, lupa. Itu jenis pendengar yang kedua. Waktu duduk dia paham. Ya, jangan berbuat jahat. Kalau jahat itu membawa penderitaan. Harus banyak berbuat baik kalau ingin bahagia. Saat duduk dia paham. Setelah berdiri, lupa. Ini jenis orang.
Makanya wajar saja kalau ada di antara kita rajin mendengarkan dhamma, kalau marah ya tetap marah. Mungkin dia jenisnya yang kedua. Sudah belajar di kelas paham, berdiri, lupa. Tapi yang bagus itu jenis yang ketiga. Seperti guci yang terbuka, diisi akan masuk. Ini adalah orang yang Arya, diisi masuk. Kenapa? Dia memiliki pandangan yang benar. Kita ini masih diliputi pandangan salah. Sehingga apa? Apa yang kita pelajari tidak masuk-masuk. Sudah masuk dituang lagi, tidak masuk lagi. Maka ajaran Sang Buddha ini membuka kepada kita untuk mengakhiri penderitaan. Karena dengan mengenal, memahami 4 kebenaran ini akan menjadikan seseorang menjadi orang suci. Nah, kita akan jadi orang suci ini. Bukan katanya, bukan semoga. Selama dhamma itu dipraktekkan, maka bisa direalisasikan. Bukan semoga, tetapi ada di sini. Ya, sebagian umat punya aspirasi. Dan aspirasinya itu, mestinya itu sekarang gitu loh. Bante, saya lagi mupuk karma baik, Bante. Supaya nanti kehidupan berikutnya saya ketemu Buddha dan bisa praktek dhamma dengan sungguh-sungguh. Padahal sekarang bisa. Oh, nanti semoga saya ketemu Buddha Meteya. Siapa tahu dengan ketemu lebih cepat. Apa yang diajarkan Buddha, baik yang lampau sekarang maupun yang akan datang, sama. Sama-sama untuk mengakhiri penderitaan. Nah, ada perumpamaannya. Nah, ini perumpamaan. Jadi kalau kita ingin mengenal ajaran Sang Buddha, sebagai perumpamaannya adalah perumpamaan dokter dan pasien. Jadi ajaran inti Sang Buddha ini ada perumpamaannya seperti dokter dan pasien. Kebenaran Arya yang pertama ini seperti halnya orang sakit datang ke dokter. Seperti didiagnosis dokter, kamu sedang sakit. Jadi ketika kita datang kepada Sang Buddha, kita sebenarnya dikasih tahu, kamu itu sebenarnya sakit loh. Sakit enggak? Enggak, Bante sehat. Tapi sebetulnya kita ini kalau dalam bahasa yang agak kasar, sebetulnya kita ini GILA. Kok enggak begitu bagaimana? Kita ini, Putu Jana itu sebetulnya juga GILA. Menangisi sesuatu yang berubah. Sudah tahu berubah ditangisi. Karena ketidaktahuan. Jadi seperti kita datang ke dokter, dokter akan memberitahu kamu sakit. Apa sakitnya? Lahir, tua, sakit, mati, kekecewaan, kesedihan, kehilangan, dan selanjutnya. Jadi seperti dokter akan menceritakan. Ya, dokter akan menceritakan bahwasanya ini loh sakitmu. Dan kebenaran mulia yang kedua ini adalah dokternya akan bilang, seperti penyebab penyakit, sakitmu berasal dari infeksi atau kebiasaan buruk. Nah, dalam ajaran Sang Buddha juga menyebutkan, kenapa kita sakit. Sang Buddha menunjukkan, kita sakit, ini loh penyebabnya Anda sakit. Yakni apa? Tanha. Ini penyakit nih. Penyakit nih, tanha. Kenapa disebut penyakit? Karena ini akan terus membuat kita dalam samsara ini berputar lagi, berputar lagi, berputar lagi. Tanha. Jadi tanha itu seperti halnya penyakit dan ini adalah virusnya. Virus itulah yang harus dilenyapkan. Tapi kebenaran Arya yang ketiga ada kabar baiknya. Seperti kesembuhan itu mungkin. Jika dalani pengobatan, kamu bisa sembuh. Ibu bapak bisa mengakhiri penderitaan. Bisa. Selama ibu bapak mengikuti petunjuknya. Bisa sembuh. Kabar baiknya. Kita ini bisa melenyapkan penderitaan. Ini kabar baiknya. Sang Buddha sudah menunjukkan. Apakah ada saksinya, Bante? Ada. Saksinya sudah banyak. Siapa itu? Siswa-siswa Arya.
itu adalah sangga yang sudah tersembuhkan. Kita ini masih pelanggan baru. Sampai loket di pendaftaran itu loh. Datang ke lobi, sakit nih. Tapi baru bagian resepsionis, belum ketemu dokternya. Tunggu Pak, tunggu panggilan. Napas makin sulit kok, makin panggil-panggil. Mulai masuk ke ruang, ketemu dokternya, dokter bilang, kamu bisa sembuh selama menjalani pengobatannya. Ada kabar baiknya. Jadi dalam ajaran Sampurna ada kabar baiknya apa? Penderitaan itu bisa dilenyapkan. Ini kabar baiknya. Bukan katanya sudah banyak saksinya. Siapa itu? Siswa-siswa Arya. Nah, kita ini yang sekarang sedang mendaftar untuk proses pengobatan. Nah, ya, jadi yang disebut lenyapnya penderitaan itu adalah keadaan bebas, damai dan tenang. Itulah nibbana. Tidak lagi terkondisi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, di atas duniawi. Itulah nibbana. Lokuthara. Jadi ada kabar baiknya, sembuh. Dan inilah yang mesti kita lakukan. Seperti dokter kasih tahu, ini obatnya Pak, makannya mesti begini, gaya hidupnya mesti begini. Obat yang pertama adalah pandangannya mesti begini. Dietnya bagaimana? Perilakunya mesti begini. Gaya hidupnya bagaimana? Memunculkan kebijakan. Ya seperti kita dikasih dulu obatnya. Obat itu belum menyembuhkan, tapi sudah memberi pandangan. Diet itu yang dimakan. Praktek sila itu yang dimakan. Samadhi yang dipraktekkan. Gaya hidupnya dilandasi dengan kebijaksanaan. Itu resepnya. Nah, jalan mulia berunsur 8. Nah, kenapa kita mengenal lebih dalam ajaran Samudra? Dimulai dari sini. Ini dimulai dari sini. Sebelum kita banyak mempelajari topik-topik Dhamma, ini dulu. Pertemuan hari ini dulu. Apakah ada lanjutannya? Ada. Kapan? Tunggu karma baik. Tapi minimal kita sudah punya gambaran. Seperti orang mau berpergian, sudah tahu tujuannya, sudah tahu prosesnya. Tinggal melanjutkan. Makanya antara proses dan tujuan mesti seimbang. Yang diibaratkan kita seperti orang yang sakit, kita butuh sehat. Kita harus datang ke dokter. Dan kalau dokter itu sudah menunjukkan obatnya, segeralah diambil obatnya. Diminum pelan-pelan. Sila dijalankan. Samadhi dijalankan. Panya dikembangkan. Ya, step demi step. Jika diuraikan, jalan mulia berunsur 8. Tidak ada jalan lain. Untuk mengakhiri penderitaan tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Jalan mulia berunsur 8. Nah, panduan praktik untuk kesembuhan batin kita. Ya, kesembuhan batin. Maka kalau kita sudah menjalankan jalan mulia berunsur 8, maka kita akan sebutannya sembuh. Sembuh yang total disebut sebagai arahata. Itu sudah sembuh total. Ibaratnya penyakit itu sudah dicabut segalanya. Nah, kalau proses penyembuhan, sotapana, sakadagami, anagami, itu masih proses. Nah, kalau sudah anagami, tinggal sebentar lagi. Kalau kita putu jana, masih parah-parahnya. Masih parah-parahnya. Nah, kalau parah itu kesenggol sedikit, aduh, gitu. Ya kan? Kalau kita parah, ada senggol, kita tengok, gimana rasanya? Sakit. Tapi kalau sudah sembuh, gimana? Enggak apa-apa. Dicopit lagi, enggak apa-apa. Waktu lagi sakitnya, jangankan disentuh, baru denger musik, udah sakit loh. Kapan itu sakit gigi? Kalau Anda sedang sakit gigi, ada orang muter musik, dor, sakit sekali. Tapi kalau sembuhnya, giginya sudah sembuh, santai aja. Demikian pula batin seseorang yang sudah sembuh, dia bisa melewati dunia ini. Jadi dalam ringkasan perumpamaan,
Sang Buddha itu dokternya. Sang Buddha itu dokternya. Kita ini pasiennya. Penyakit ini yang kita alami. Sebab penyakit itu adalah nafsu keinginan. Kesembuhan itu nibbana. Pengobatannya adalah jalan mulia berunsur 8. Ini pengobatannya. Nah, kita sudah datang kepada orang yang tepat. Datang ke dokter. Ketika kita sakit, kita sudah datang ke yang tepat. Datang ke dokter. Dokter akan memberitahu kita sakit. Dokter juga akan menceritakan apa yang jadi sebab penyakit. Dan dokter akan memberi kabar, Anda bisa sembuh. Selama Anda mengikuti treatment yang sudah diberikan. Pengobatan. Ikutilah jalan mulia berunsur 8. Selama jalan mulia berunsur 8 ini dimulai dipraktekkan, kita akan semakin dalam menyelami ajaran Sang Buddha. Kalau kita sudah mengenal lebih dalam, kita akan selalu bercermin. Apakah yang saya lakukan ini membawa pada akhir penderitaan atau menambah penderitaan? Nah, ya selesai. Ya, selesai. Ya.